Halo guys, welcome back to Ngopi No Cincong. Dan kali ini kita mau bahas topik tentang juri. Kenapa? Karena tempo hari waktu kita bikin kuesioner di IG dan ada salah satu netizen, sayang sekali saya nggak simpen atau saya lupa untuk save namanya siapa ya. Dia mengajukan pertanyaan. Jadi waktu itu di IG saya kasih kuesioner, kasih dong ide pengen bahas apa di Blooming Time. Dan dia kasih celetukan juri yang kebanyakan title non-certified. Itu juga ngandelin roastery karena ngerasa paling senior. Jadi intinya si netizen ini dia mengeluhkan kalau sekarang banyak sekali juri-juri yang non-certified cuman hanya berdasarkan punya roastery atau punya coffee shop dan udah jadi juri di kompetisi-kompetisi lokal. Dan ini cukup menarik karena walaupun beberapa tahun yang lalu saya pernah membuat konten tentang juri di YouTube juga nih, tapi sepertinya kali ini kita perlu refresh lagi dan kita akan bahas nih. Jadi apakah juri itu harus certified semuanya atau enggak? Atau bagaimana sih cara memulai untuk jadi juri di awal-awal pertama kali? Oke, let's begin the blooming time. Oke, sebelum kita membahas tentang bagaimana juri ini harus certified atau enggak, atau juri ini harusnya seperti apa, dan penjurian kompetisi kopi di Indonesia ini seperti apa, ada baiknya kita flashback lagi terlebih dahulu. Sebelum ada juri kopi, ya pasti ada yang namanya kompetisi dong. Nah, sebenarnya kompetisi barista atau kompetisi kopi pertama kali diadakan di Indonesia itu adalah kapan nih? Nah, berdasarkan dari buku Barista No Cincong yang pernah saya tulis, karena waktu itu saya pun juga melakukan banyak riset, kompetisi barista pertama di Indonesia itu diadakan pada tahun 2004. Bayangin guys, tahun 2004 kalian masih ngapain waktu itu? Dan itu Indonesia udah membuat kompetisi pertama kali. Nah, bagaimana pada waktu itu kompetisi barista Indonesia pada tahun 2004 itu diadakan? Gimana ceritanya? Nah, ini sekilas saja nih ya. Jadi waktu itu ada pendiri dari Caswell Coffee di Jakarta, yaitu namanya Henry Harmon. Dia adalah seorang ekspatriat. Dan dia tahun sebelumnya, di tahun 2003, dia pernah mengirimkan barista dari Caswell, yaitu namanya Siti Zuria, untuk bertanding di World Barista Championship. Nah, ketika pulang dari situ di Indonesia, dia melihat, wah ini sepertinya kompetisi ini juga bagus untuk diadakan di Indonesia, dan waktu itu dia mengutus salah seorang staf dari Caswell Coffee, waktu itu adalah Ibu Tuti Mokhtar, yang kita tahu juga dia pernah jadi ketua dari SCAI juga. Nah, Ibu Tuti Mokhtar ini diberi tugas untuk membuat kompetisi barista pertama di Indonesia. Jadi waktu itu akhirnya Bu Tuti Mokhtar mengadakan kompetisi barista pertama di Indonesia dan itu dibantu oleh beberapa teman kopi, terutama dari AIKI. Waktu itu ada Ibu Tri Yuli dan juga Bapak Sri Suroso. Nah, namanya saja juga kompetisi barista pertama di Indonesia. Lah terus yang jadi jurinya siapa? Karena memang kompetisi ini belum pernah diadakan sebelumnya. Terus siapa orang-orang yang punya pengalaman untuk menjuri di kompetisi? Ya nggak ada. Pada waktu itu setahu saya nih ya, seingat saya ketika saya ngobrol dengan Bu Tuti, waktu itu Bu Tuti aja juga belum pernah ngejuri di luar negeri nih. Tapi karena dia punya pengalaman mengantarkan Siti Zuria waktu itu ke World dan dia juga tahu rules and regulationnya seperti apa. Nah, berdasarkan dari pengalaman itu makanya dibuatlah tim juri pada saat itu. Nah, siapa saja yang dijadikan tim juri pada waktu itu ya pasti teman-temannya dari Bu Tuti sendiri. Selain dari orang-orang AIKI, waktu itu saya pun juga nggak terlalu banyak datanya di tahun pertama itu siapa saja jurinya. Jadi itu yang dilakukan di awal pertama kali. Nah, kemudian berlanjut lagi ke tahun 2006 ketika diadakan kompetisi barista yang kedua nih. Nah, jurinya udah mulai banyak karena pesertanya mulai banyak, ya otomatis perkembangan coffee shop pada waktu itu mulai sedikit berkembang nih. Jadi juri-juri waktu itu ada seperti Boy Kurniawan dan kemudian ada Pak Heri Setiadi dari Latasa Coffee dan juga ada beberapa juri-juri yang dari supplier mesin. Nah jadi udah mulai berkembang nih arahnya, tapi apakah juri-juri itu ada yang certified? Tentu saja enggak nih, tapi karena mereka di awal ini udah mengerti basic kopi dan basic barista seperti apa, dan mereka juga udah mempelajari rules and regulation kompetisi, dan otomatis mereka pun juga pasti ada latihan dan juga rembukan ya pada waktu itu ya. Jadi akhirnya kompetisi barista itu bisa berjalan lancar. Dan saya juga pernah dapat cerita ya dari Pak Heri Setiadi ya, waktu itu dia juga cerita nih, karena kompetisi pada waktu itu, terutama yang tahun 2006 ini ya,
saking susahnya untuk cari juri, jadi ketika kompetisi ini berlangsung sampai tim panitia ini nawarin orang, kan waktu itu diadain di pameran ya, nawarin orang-orang yang lewat itu, bro, lu mau nggak jadi juri kopi? Sampai seperti itu, karena memang bener-bener kekurangan juri pada waktu itu. Karena ya kita tahu juri kompetisi ya, dia ngicipin espresso, ngicipin cappuccino, ngicipin signature drink, pasti kalau jurinya sangat terbatas pasti akan kewalahan sekali. Jadi pada waktu itu benar-benar sampai mencari juri dari orang awam, orang yang lewat untuk disuruh menjadi juri. Kalau sekarang hal itu dilakukan, wah pasti rame dan akan jadi isu nasional. Jadi waktu itu memang sangat terbatas sekali, jadi itu sangat bisa dimaklumi. Nah setelah itu kompetisi barista di Indonesia ini mulai rutin diadakan. Jadi pada waktu itu kita nggak bisa mengadakan kompetisi ini setahun sekali, jadi setidaknya 2 tahun sekali. Jadi dari tahun 2006 kemudian diadakan di tahun 2009, kemudian diadakan lagi di tahun 2011, dan kemudian diadakan lagi di tahun 2013. Nah juri ini semakin berkembang. Nah, siapa yang menjadi juri-juri pada waktu itu? Ya, karena dia waktu itu kompetisi ini belum ada sertifikasi juri, jadi yang dijadikan juri ini adalah teman-teman member dari SCAI, ya antara dia coffee roaster, coffee shop owner, atau memang dia udah teruji pernah mengikuti penjurian di luar negeri, ya intinya belajar sendiri lah semuanya. Jadi memang nggak ada sertifikasi pada saat itu. Jadi sangat wajar dan itu kompetisi juga bisa berjalan dengan baik dan juri-juri ini juga udah kompeten. Nah terlebih lagi di tahun 2013 ketika Om Hendri Kurniawan ini telah lolos jadi juri untuk World Barista Championship, dia menggunakan peraturan kalau mau menjuri di Indonesia harus mengikuti kalibrasi juri terlebih dahulu. Dan ternyata kalibrasi juri ini memang sangat penting dan itu pun juga dilakukan di dunia. Jadi juri-juri siapapun pada waktu itu yang mengajukan jadi juri harus melewati kalibrasi juri dulu ataupun judge workshop sebelum kompetisi barista ini diadakan. Nah terus kemudian sertifikasi juri ini baru diadakan mulai kapan? Sertifikasi juri ini diadakan sekitar tahun 2017. Jadi pada saat itu teman-teman ini mulai mencoba, kalau di World ini ada sertifikasinya dan kita akan mencoba di Indonesia. Dan walaupun hal tersebut sebenarnya tidak resmi, sertifikasi juri di Indonesia ini adalah bagian dari WCE atau World Coffee Event, nggak ada hubungannya. Nah, tapi waktu itu kita mencoba membuat sertifikasi juri di Indonesia supaya juri-juri ini benar-benar paham rules dan benar-benar ketika juri ini kualitasnya lebih meningkat lagi karena kita semua waktu itu sadar barista di Indonesia kemampuannya, skillnya, presentasinya dan knowledge-nya pun juga udah sangat-sangat luar biasa. Jadi juri ini harus catch up semua. Jadi tahun 2017 ketika diadakan sertifikasi juri kita pun juga nggak bisa main-main dan memang juri-juri yang bertugas untuk menjadi juri memang benar-benar harus kompeten saat itu. Kemudian agenda ini dilanjutkan tahun demi tahun ya, walaupun sekarang istilahnya udah bukan judge certification tapi adalah judge selection. Nah itu kenapa sekarang banyak sekali juri-juri yang udah bersertifikat hari ini dan mereka juga kalau udah titelnya udah certified judge dianggap dia mampu untuk menjadi juri dan lebih kompeten dalam hal penilaian untuk menjuri di kompetisi barista, Brewers Cup ataupun latte art. Lah namun bagaimana dengan kompetisi-kompetisi lokal nih? Yang seperti netizen tadi yang bertanya, nah sekarang tuh banyak juri yang non-certified, hanya mengandalkan dia roaster, hanya mengandalkan dia ini coffee shop owner. Apakah mereka tidak layak untuk menjadi juri? Dari sudut pandang saya, di mana saya udah mengikuti kompetisi ini udah dari tahun 2009 ya, saya ketika pertama kali menjadi juri, semua orang pasti punya atau ada saatnya untuk menjadi juri pertama kalinya. Nah ketika dia pertama kali mulainya dari mana? Ya otomatis dari kompetisi lokal. Nah kalau kompetisi lokal ini diadakan, justru ini adalah sarana yang paling baik untuk regenerasi atau mencari juri-juri baru dari tiap-tiap daerah. Contoh nih, umpama di Kediri, atau di Malang, atau di Surabaya, ketika diadakan kompetisi lokal, nggak melulu jurinya ini harus menggunakan juri yang sertifikat nasional atau yang udah pernah ngejuri di nasional. Karena kompetisi lokal ini udah pasti terkendala budget juga nih, karena kapasitasnya nggak begitu besar dan hari ini kalau mama kita mengundang juri-juri yang udah certified atau yang udah punya nama atau yang udah pernah ngejuri di nasional, rata-rata mereka pasti akan pasang red card si jurinya ini. Dan belum tentu kompetisi ini atau panitianya ini sanggup untuk membayar fee dari juri-juri yang udah bersertifikat ini. Nah itu sebabnya kenapa nggak memanfaatkan juri-juri lokal nih. Jadi tiap daerah akan selalu punya coffee heroes-nya masing-masing nih. Nah contohnya di Kediri nih, di Kediri kita ada beberapa roastery yang udah berpengalaman selama bertahun-tahun. Nah kita juga dekat dengan mereka dan kita juga bisa ajak mereka untuk berpartisipasi untuk membantu di acara kompetisi lokal ini.
Nah, terus bagaimana kompetensinya? Nah, kenapa kebanyakan nih, mostly kita pilih yang dari roaster? Karena roaster ini terbiasa dia cupping, terbiasa ngincipin kopi, dia produksi, dia cupping kopi, dan dia udah melakukan itu sebagai rutinitas harian mereka ketika mereka produksi. Jadi ketika kita melakukan judge calibration atau judge workshop, ini akan lebih mudah untuk menyampaikan, oh kalau menilai kopi itu harus seperti ini, kalau kita menilai brewing ini, cara mencicipnya seperti ini, akan lebih mudah ditangkap daripada kita ngomong atau kita kalibrasi dengan orang-orang kopi yang belum pernah ikut cupping atau tidak melakukan cupping ini sebagai agenda rutin hariannya mereka. Terus kenapa juga ada yang bilang, wah kalau umpama kompetisi lokal jurinya ini coffee shop owner atau cafe owner, padahal nggak punya pengalaman sebelumnya. Nah, cafe owner pun juga akan kita lihat nih, dia ikut aktif juga nggak di industri kopi ini. Kalau dia hanya sekedar owner, investor, tapi dia nggak pernah mengikuti perkopian atau dia nggak pernah mengikuti tentang kompetisi, biasanya itu juga nggak dipakai. Jadi yang kita pakai untuk cafe owner biasanya yang memang juga rutin atau dia juga mengikuti perkembangan di industri kopi dan juga ikut mengikuti perkembangan di kompetisi barista. Jadi menurut saya nggak ada salahnya sih kalau seumpama ada juri lokal ataupun juri-juri yang non-certified terus ngejuri di kompetisi-kompetisi lokal. Jadi buat saya itu sah-sah aja selama masih dipercaya, punya attitude yang baik. Karena kalau umpama kita mendatangkan dari juri nasional pun juga itu agak berat buat panitia nih. Namun balik lagi kepada penyelenggara nih, sejauh mana dia ingin membuat kompetisi yang dia bikin ini atau event yang dia bikin ini levelnya setinggi apa nih? Karena ketika event tersebut atau kompetisi tersebut ini dihadiri atau dijuri oleh juri-juri yang kompeten, juri-juri nasional, juri-juri yang bersertifikat, otomatis ini akan lebih menarik para peserta dan juga akan membuat kompetisi ini levelnya sedikit lebih baik dibandingkan yang totally semuanya juri-juri lokal semua. Biasanya pandangannya akan seperti itu. Karena adanya juri-juri nasional ini, dia pasti akan bisa mengangkat dan bisa ikut membantu mengatur kompetisi ini agar berjalan seperti yang seharusnya. Nah ini biasanya yang jadi pertanyaan teman-teman netizen juga nih ya, bahwa oh kalau ini belum certified, ini nggak pernah ngejuri di nasional, tapi kok setiap kali diundang jadi juri dia pasang rate atau fee-nya mungkin tinggi. Nah ini kembali lagi kepada masing-masing personal ya, karena semakin sering seseorang ini dia dipanggil untuk menjadi juri kemana-mana, artinya dia juga udah dipercaya. Nah, ketika dia udah dipanggil untuk menjadi juri di kota-kota lain, di berbagai macam daerah, otomatis kan juga ada biaya. Nah, itu sangat wajar sekali ya. Nah, tinggal teman-teman ini percaya atau enggak. Kalau teman-teman memang percaya membuat kompetisi, pakai juri lokal, nggak perlu juri nasional, tapi dia udah terpercaya dan rate-nya pun juga tidak mahal dan masih terjangkau, ya go ahead, silahkan. Yang penting kompetisi ini berjalan lancar, fair, tidak ada titip-titipan dan nggak ada orang dalam untuk melakukan kecurangan-kecurangan supaya ini karena sponsornya ini kalau bisa dimenangin yang ini, ya nggak ada seperti itu. Tapi sejauh saya menjadi juri baik di nasional maupun di lokal, saya sepertinya belum pernah menemui hal seperti itu. So mudah-mudahan integritas kompetisi di Indonesia pun juga sampai hari ini juga masih tetap bisa dipegang nih. Karena kalau mama kompetisi lokal aja udah nggak bisa dipercaya, ya gimana bisa membuat kompetisi yang lebih baik lagi ya. Oke, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini ya, dan itu adalah opini atau pendapat saya tentang bagaimana sih juri ini seharusnya, dan menjawab pertanyaan netizen tadi, karena sekarang banyaknya juri-juri yang non-certified. So sebenarnya juri yang non-certified pun juga it's okay, nggak masalah, karena ketika juri yang non-certified ini mengajukan diri untuk menjadi juri di nasional, hari ini pun juga akan melewati proses yang cukup panjang. Pasti akan ada judge workshop dulu, ada kalibrasi juri dulu, dan sekarang kalau umpama judge workshop dan kalibrasi juri dianggap si juri tersebut tidak bisa perform, ya dia biasanya juga nggak dikasih kesempatan untuk ngejuri di kompetisi yang sebenarnya. Jadi sebenarnya hari ini tuh udah lebih ketat lagi. Intinya kalau kita ngomongin kompetisi nasional, teman-teman nggak usah khawatir karena screeningnya dan juga seleksinya pun juga udah cukup ketat. Jadi kita hari ini benar-benar punya juri-juri yang memang udah terseleksi dan tersertifikasi, dan juga kompetensinya pun juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sedangkan untuk kompetisi-kompetisi lokal, so mari kita serahkan saja kepada panitia. Jika panitia ingin kompetisinya terlihat levelnya lebih tinggi, terlihat lebih bagus, ya dia pasti akan mengadakan budget untuk mengundang juri-juri yang kapasitasnya nasional. Tapi kalau nggak ada, ya yang penting kompetisi ada dulu, ada kegiatan dulu, juri-juri lokal siapapun yang bisa membantu, ya it's okay, it's fine, nggak perlu dipermasalahkan.
So itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini ya. So jadi teman-teman mudah-mudahan ada insight baru atau masukan baru terutama buat teman-teman yang masih awam atau jarang mengikuti kompetisi di Indonesia. Karena kompetisi hari ini juga udah mulai banyak di tiap-tiap daerah ya. Dan ini pun bisa jadi masukan jika teman-teman ingin mengadakan kompetisi atau event kompetisi barista, brewers, dan lain-lain di daerahnya masing-masing. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan salam no cincong.